Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Izar, di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas masalah adab adab melakukan hubungan intim, di mana adab ini terbagi menjadi tiga, yaitu di sebelum melakukan hubungan dan di saat melakukan hubungan. Dan pada kesempatan kali ini yaitu adab-adab yang dianjurkan oleh Islam yang harus dilakukan setelah melakukan senggama atau hubungan intim dengan seorang istri. Namun pada dasarnya keharmonisan rumah tangga itu bisa tercipta ketika kedua-duanya itu sama-sama bisa memenuhi kebutuhannya. Di antaranya itu ketika melakukan hubungan intim sama-sama bisa merasakan nikmatnya atau senangnya melakukan hubungan intim. Jangan hanya pihak sebelah suaminya yang merasakan enak-enak, kemudian istrinya tidak merasakan enak-enak. Oleh karena itu di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana agar keduanya itu bisa sama-sama mencapai puncak klimaks, atau bisa kedua-duanya bisa orgasme dengan cara rata-rata yang ejakulasi, yang banyak ejakulasi dini itu yaitu seorang laki-laki. Kalau perempuan itu jarang yang ejakulasi dini. Bahkan perempuan itu sangat menikmati, lebih lama, lebih menikmati lebih seneng istilahnya. Maka untuk menahan ejakulasi dini atau untuk memperpanjang durasi, tujuannya supaya istrinya itu mencapai ejakulasi terlebih dahulu, kemudian suaminya bisa mengikuti atau dengan cara barengan. Kalau untuk obat-obatan bisa memperpanjang durasi, namun itu rasanya tidak enak, karena kalau obat luar seperti dipoles ke jenis kelamin laki-laki itu biasanya tujuannya untuk mematikan rasa. Artinya kita walaupun melakukan hubungan tidak merasa nikmat karena seperti mati rasa. Namun yang kita harapkan bukan seperti itu. Yang kita harapkan itu sama-sama enak dan sama-sama merasakan nikmatnya melakukan hubungan intim. Kemudian sebisa mungkin diusahakan agar durasi itu diperpanjang. Biasanya yang suka ejakulasi dini itu adalah orang-orang yang baru menikah, belum pengalaman bagaimana caranya main tonjok itu aja langsung klimaks. Oleh karena itu diusahakan ada beberapa cara, ada kerja fisik, ada kerja pikiran. Tapi yang paling sangat membantu itu adalah kerja pikiran. Usahakan pikiran kita itu diusahakan agar usahakan pikiran itu dialihkan ke yang lain. Jangan sampai memikirkan tentang hubungan intim, dan usahakan mata kita itu jangan memandang tubuh kita di saat memuncak. Di saat berakhir memuncak jangan memandang tubuh kita, alihkan ke pandangan yang lain, baik itu pikiran atau pandangan. Kemudian usahakan dada tetap rapat. Jadi seperti ini, jangan gaya seperti ini, ya. Ketika melakukan hubungan intim jangan seperti ini, tapi seperti ini. Ini saya contohkan seperti ini karena emang nggak ada bahan, nggak ada benda yang bisa dicontohkan, hanya seperti ini. Inti anggaplah dada. Bagian depan ini anggaplah dada. Ini dada perempuan, ini dada laki-laki. Anggap seperti ini. Dekat dirapatkan seperti ini. Kemudian yang bergerak itu bagian belakang. Kalau diangkat dadanya seperti ini, laki-laki mengangkat dada, kemudian dimainkan di belakang seperti ini, itu akan mempercepat ejakulasi. Karena tubuh kita itu nggak rileks.
Tapi kalau begini, tubuh kita itu betul-betul diterpakan ke wanitanya. Jadi betul-betul rileks, hanya bergerak di belakang. Jadi ketika sudah memuncak birahi naik, ujung kepalanya sudah mulai geli, ini jangan dimainkan. Turunkan dan lemeskan tubuhnya. Kemudian alihkan pikiran dan pandangan. Nah, itu insya Allah bisa memperpanjang durasi. Kenapa seperti itu? Karena seketika rileks, tubuh betul-betul rileks, kemudian alih pikiran dan pandangan dialihkan, maka tongkat kaum pria itu akan melemas kembali. Setelah lemas baru boleh digerakkan kembali. Ya, seperti itu cara memperpanjang durasi, dan itu sangat efektif sekali. Dan saya sendiri melakukan seperti itu terus-terusan. Itu istri saya itu senyum-senyum. Allah. Baiklah para kaum muslimin sareng muslimat, mari kita langsung ke pelajaran yang pada saat ini, di mana pada saat ini ada 3 hal yang harus dilakukan setelah melakukan hubungan intim. Di antaranya ada doa-doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma thalathatul lati ba'dahu. Adapun bagian yang ketiga setelah melakukan hubungan intim, fa'auliha umiraz zaujatu bin naumi ala yaminihi. Yang pertama itu menyuruh istrinya setelah melakukan hubungan intim tidur miring ke kanan. Jadi yang pertama miring tidur ke kanan. Liyakunal walad dzukuran insyaallah taala. Agar supaya ini yang menginginkan anak laki-laki. Agar supaya anak yang dilahirkan itu laki-laki. Jadi miring ke kanan supaya anak yang dilahirkan itu laki-laki. Ini yang menginginkan anak laki-laki. Wa innaban alal aisar, ketika tidur ke arah yang kiri, yakunul walad unsa hasb maqtadut ukut tajarrubah. Ketika miring setelah melakukan hubungan intim, kemudian miring tidur ke kiri, maka itu bisa menjadi anak, bisa jadi anak yang dilahirkan itu anak perempuan, dan ini sudah melalui riset. Asaniyatu, adapun yang nomor 2, ayyakula dzikral waradih inda dzalika fi nafsihi, yaitu mengucapkan zikir wirid ketika sudah melakukan hubungan intim di dalam hatinya. Jadi mengucapkan zikir, berzikir di dalam hatinya setelah melakukan hubungan intim dengan istri. Kenapa harus di dalam hati? Karena kalau di mulut saat kita junub itu ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan, karena wirid yang akan dibaca itu sebagian wirid-wirid yang berada di dalam Al-Quran. Apa doanya atau wiridnya? Wa huwa alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ingat, wa huwa alhamdulillahilladzi, jangan salah bacanya. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Artinya segala puji bagi Allah yang sudah menciptakan manusia dari air, kemudian menjadikannya berketurunan dan menyebar. Wasihra ini kalau arti dalam kamus meleleh, maksudnya meleleh itu menyebar ya kemana-mana. Dan Allah menguasai hal itu. Saya baca lagi, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ini dibaca di dalam hati setelah melakukan hubungan intim, supaya anak yang kita harapkan itu menjadi anak yang baik dan soleh-solehah, berbakti kepada orang tua. As-salisatu, adapun yang nomor 3, al-wudu, yaitu bersuci atau wudu. Idza arada ayyanamah wa huwa sunnatun. Setelah melakukan hubungan intim kemudian ingin tidur, maka usahakan berwudu dulu sebelum tidur. Ini maksudnya bukan habis melakukan hubungan intim berwudu ya, akan tetapi setelah mau tidur, misalkan biasanya orang laki-laki itu biasanya kalau sudah melakukan hubungan intim keluar kamar lalu sambil ngerokok itu menikmati.
Kemudian sudah mau tidur, kalau misalkan mau tidur usahakan berdoa, berwudu terlebih dahulu. Wa ghasala dzakarahu idza arada ay ya'mida ilaiha, dan disunnahkan lagi atau disunnahkan juga yaitu mencuci tongkatnya ketika mau berhubungan lagi. Nah, umpamanya mau ngambil 2 kali satu malam. Jadi usahakan dicuci dulu zakarnya sebelum melakukan hubungan yang kedua. Jadi seperti itu, saya ulangi. Yang pertama, setelah melakukan hubungan intim dengan seorang istri, istrinya itu diperintah untuk tidur ke sebelah kanan. Ini khusus yang menginginkan anak laki-laki. Karena ketika tidur miring ke kanan, itu bisa jadi anak yang dilahirkan itu laki-laki. Sebaliknya, kalau tidur ke kiri, sebelah kiri, maka anak yang akan dilahirkan bisa jadi itu anak perempuan, dan itu sudah melalui riset katanya yang dijelaskan di sini. Kemudian membaca doa. Setelah melakukan hubungan intim itu membaca doa. Doanya seperti apa? Ini Allahu alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra. Segala puji bagi Allah yang sudah menciptakan manusia dari air dan menjadikan berketurunan dan menjadikannya berketurunan dan menyebar. Kemudian yang ketiga yaitu al-wudu idza arada ayyanamah, yaitu melakukan wudu ketika ingin tidur. Wa ghasala dzakarahu idza arada ayyamida ilaiha, dan disunnahkan lagi atau disunnahkan juga yaitu mencuci tongkatnya ketika mau berhubungan lagi. Misalkan satu malam mau ngambil 2 kali, ini jos ini. Jadi seperti itu 3 hal yang harus dilakukan. Sampai di sini mungkin pembahasan kita, dan insyaallah kita besok wadzikru an ba'di saqatih anna man qaddamah ismallahi ta'ala wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya channel ini atau video ini lebih bermanfaat kepada orang lain. Tujuannya supaya rumah tangga setiap orang itu bisa jadi harmonis dengan adanya hubungan intim yang betul-betul sempurna. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.